Apa kabar, Selamat Pak? pagi. Baik, yo. Baik, puji Tuhan. Silakan, Pak. Thank you. Sebentar ya. Ya, Sudah ada baik. burung yang menyambut tuh, Pak. Oh, kedengaran ya. Ya, Bagi saya kalau tidak ada burung berkicau bagaikan dunia tanpa bintang. Baik, pagi teman-teman, kita jumpa lagi. Kita akan belajar dengan judul kesombongan yang berjubah kerendahan hati. Wah, ini ada apa ini Tuhan mau bicara buat kita pagi ini ya? Kesombongan yang berjubah dengan kerendahan hati. Banyak perilaku Bapak Ibu teman-teman yang kita anggap wajar kalau kita tidak memahami apa-apa yang terkait dengan kerendahan hati yang palsu. Bahkan eh, tampilan rohani yang begitu luar biasa ternyata itu akarnya bisa dari sebuah kesombongan. Jadi penampilan tertentu, perilaku tertentu, respons tertentu, bahkan pemilihan kata atau diksi ketika seseorang berkata-kata itu sebenarnya tidak selalu murni, tidak selalu tulus diucapkan, dilakukan, tetapi bisa, ya bisa ini berarti tidak selalu, tetapi bisa itu sebenarnya sebuah kesombongan yang terselubung. Misalnya kesaksian di mimbar, saya dipakai Tuhan dalam pelayanan, puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, kata puji Tuhan, saya dipakai Tuhan itu sebuah jubah kesombongan di balik kata-kata itu. Nah, hati-hati yang seperti ini. Kita akan belajar lebih dalam pagi ini untuk menyelidiki hati kita dalam pertolongan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya semakin hari kita ini semakin dimurnikan dan siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang didahului dengan masa-masa yang sukar ya. Mari kita membaca 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Bunyinya begini. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi perhatikan ayat ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah konteksnya Rasul Petrus menasihati anak-anak muda atau orang-orang muda atau orang-orang yang usianya lebih muda daripada lawan bicaranya, lebih muda dari orang di sekitarnya yang sedang berinteraksi dengannya. Prinsipnya adalah jangan tidak hormat kepada orang-orang senior, kepada orang-orang yang lebih dahulu dibandingkan kita dalam segala hal, pelayanankah, pekerjaankah, dan lain sebagainya, dan belajar untuk rendahkan diri atau rendahkan hati, karena di situ peringatannya Tuhan itu menentang orang yang congkak, tapi sebaliknya mengasihani orang yang rendah hati. Nah, banyak orang berpikir bahwa kesombongan itu hanya terlihat pada orang yang jelas-jelas arogan, jelas-jelas suka pamer misalnya, atau jelas-jelas orang itu keras kepala. Lalu kita langsung dengan mudah mengatakan orang itu sombong. Memang itu indikator orang-orang sombong. Tetapi Alkitab mengungkapkan bahwa kesombongan itu bisa hadir dalam bentuk lebih halus. Misalnya mulai dari keinginan menyenangkan diri sendiri. Jadi merasa diri ini yang layak mendapat perilaku menyenangkan misalnya. Ya, itu juga kesombongan akarnya. Lalu berlaku seperti rendah hati tetapi itu sebenarnya palsu supaya orang mendapat kesan bahwa dia adalah orang baik. Ini adalah sebuah personality yang buruk sekali ya. Lalu misalnya sulit mengampuni, ngotot dengan situasi kondisi yang dia persepsikan bahwa dia tidak perlu mengampuni, merasa cukup rohani ya, sehingga
ketika perasaan itu terus dominan dalam hidupnya, maka dia akan menjadi orang-orang seperti Farisi, ahli Taurat, dan Saduki yang banyak dikecam oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang celaka karena kemunafikan. Nah, mari kita lihat beberapa ayat yang memperkuat perenungan kita dalam materi topik tentang kesombongan ini. Amsal 21 ayat 2 bilang, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Ya, ini sudah umum ya. Seringkali ini yang terjadi. Makanya muncullah debat kusir, muncullah saling melukai dalam dialog atau komunikasi, sehingga muncul gap satu sama lain. Kenapa? Karena masing-masing menurutnya pandangannya yang paling lurus gitu. Sebenarnya Tuhanlah yang harus menjadi hakimnya kita. Tuhanlah yang menentukan, sebab Dia menguji hati. Amsal 16 ayat 5 next. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian. Jadi bukan hanya Tuhan itu menentang orang congkak seperti dalam surat 1 Petrus tadi, tapi itu bagi Tuhan adalah kejijian, kekejian. Ya, Tuhan sangat muak dengan orang yang tinggi hati. Muak ya Bapak Ibu, ingin memuntahkan. Ya, sungguh dia tidak akan luput dari hukuman. Ini ngeri sekali ya. Ada orang-orang yang sombong, tetapi semakin sombong ketika hukuman tidak segera datang, semakin sombong ketika dia merasa berkatnya tidak pernah berhenti. Ini hati-hati. Ya, Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu bukan sesekali, ya, rendah hati, lemah lembut dan sabar. Yesus pun bilang, datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku karena aku adalah lemah lembut dan rendah hati. Sifat Yesus itu ya. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Baik, beberapa contoh perilaku yang akar utamanya jelas-jelas ini adalah kesombongan. Yang pertama, suka melakukan kehendaknya sendiri. Satu-satu saja ya. Nah, ini lebih kepada introspeksi. Apakah saya tunduk pada otoritas Tuhan dan pemimpin saya? Teman-teman, Bapak Ibu yang ikut ibadah Koram Deo, jadilah berkat bagi teman-teman kita yang tidak ikut, yaitu contoh spesifik yang ngetren dari tahun ke tahun dan kayaknya sampai langit dan bumi baru selesai itu. Apa itu? Kebiasaan dan begitu mudah sekali pindah-pindah gereja. Alasannya apa? Karena keputusan pemimpin tidak cocok sama saya. Karena apa yang dilakukan pemimpin tidak sesuai dengan pandangan saya. Karena dan lain sebagainya. Padahal Bapak Ibu, mayoritas orang-orang di sekitarnya di gereja itu tidak ada masalah. Dia saja yang mempermasalahkan. Nah, itu bisa jadi karena memang akarnya adalah kesombongan luar biasa. Ya, yang kedua, fokus pada diri sendiri. Pertanyaan introspektifnya adalah, apakah saya hidup untuk diri sendiri atau untuk Kristus dan sesama? Kan kita ini diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita ini seperti alat peraganya Tuhan. Kita ini seperti etalase di depan toko. Orang melihat barang yang ada di toko itu cukup di etalase. Orang melihat Yesus cukup lewat perilaku kita. Fokus kita pada diri sendiri atau untuk Kristus dan sesama. Nah, orang yang sering fokus pada diri sendiri itu tidak bisa lagi diragukan. Itu orang-orang sombong ya. Tentu semua itu ada latar belakangnya. Kalau masuk dalam perbincangan yang lebih dalam, entah konseling atau konsultasi oleh orang-orang yang mengerti, menggali masa lalu tentang unfinished business-nya, lalu family tree-nya, orang-orang seperti itu akan terungkap. Ternyata ada akar yang menyebabkan dia fokus pada diri sendiri, dan salah satunya adalah ekspresi dari sebuah kesombongan. Yang ketiga, merasa puas diri. Pertanyaannya, apakah saya masih mau dibentuk, mau dikoreksi? Yaitu tadi ya, selalu mudah mengkoreksi orang, tetapi kalau dia dikoreksi hancur hatinya. Kalau dia dikoreksi seperti gelas yang mudah jatuh dan pecah. Mentalnya rapuh sebenarnya orang sombong ini Bapak Ibu.
kelihatannya tegar, kelihatannya tough, kelihatannya vokal sekali ya. Tetapi ternyata orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang rapuh sebenarnya. Kalau dia terkena kepada esensi dari harga dirinya, maka orang-orang yang vokal, mudah kritik orang ini sebenarnya terlihat sekali rapuh mentalnya ya. Yang keempat, mencari pujian. Apakah saya melakukan sesuatu supaya dilihat orang? Misalnya ingin mencapai pelayanan dengan target yang tinggi. Misalnya ingin mencapai target pekerjaan, target studi ya yang tinggi. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mendapat kepuasan, dipuji orang, bukan ibadah, bukan ucapan syukur ya. Dia ingin mendapat validasi secara salah. Karena mungkin dignity-nya hancur sudah. Dignity-nya udah buruk, harga dirinya, martabatnya buruk. Atau dia ingin mendapat validasi dengan cara yang salah, yaitu mendapat pujian, sehingga dia merasa diri punya makna hidup. Sebenarnya itu akarnya dari citra diri atau self-image-nya atau self-identity-nya belum jelas. Bahkan mungkin rusak. Sehingga orang-orang yang sombong ini memiliki kebutuhan tinggi untuk dipuji karena problem kepribadian yang bermasalah. Yang kelima, percaya diri berlebihan, overconfidence ya. Pertanyaannya adalah apakah saya mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan sendiri? Ya, dia selalu merasa diri benar, dialah yang paling utama, orang harus dengar dia, orang harus turuti dia. Kalau dia ini jadi pemimpin atau top leader, dia menjadi seorang kepala dari sebuah kegiatan atau organisasi, pasti akan banyak konfliknya dan akan sedikit orang yang ikut sama dia. Tetapi dia tetap bisa jalan karena confidence-nya tinggi dan dia punya banyak akal, punya banyak cara, karena dia berusaha memperlengkapi diri untuk mendukung kesombongannya ini. Ya, entah studi, entah melakukan hal-hal yang membuat dia bisa bertindak sendiri. Jadi hati-hati teman-teman. Sangat tipis sekali antara niat untuk maju, niat untuk berkembang, niat untuk bertumbuh secara tulus sebagai ibadah dan ucapan syukur, dengan irisan perilaku sombong, yaitu percaya diri yang berlebihan. 6. Mempertahankan hak. Pertanyaannya, apakah saya mudah menyerah dan berdamai, atau saya keras kepala atau bersikeras? Dan orang-orang seperti ini merasa layak marah, layak membalas, layak menyimpulkan orang lain, yaitu menghakimi. Bahkan layak hidup bebas, flexing, misalnya hedonis ya. Dia merasa tidak terganggu dengan gaya hidup seperti itu. Dia tidak merasa berdosa kalau dia membalas orang lain setimpal dengan apa yang dia terima, ya. Dan orang-orang seperti ini akan sulit fleksibel, ya. Resiliensinya rendah sekali. Ibaratnya karet itu sudah nggak bisa molor lagi. Begitu diolor putus dia. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sombong. Yang ketujuh, pandangannya kaku, ya. Mirip ya, mempertahankan hak, lalu fokus pada diri sendiri. Pertanyaannya, apakah saya terbuka pada masukan atau hanya mau dengan pendapat saya sendiri sebagai pendapat yang benar? Orang seperti ini, Bapak Ibu, pandangan kaku ini, orang yang sulit dikoreksi ini akan sulit berkata sorry. Ya, orang yang pandangannya kaku, yang merasa pendapatnya benar ini akan sulit berkata thank you atau juga help, tolong saya. Ya, kalau Anda belajar skill komunikasi untuk membangun relasi yang hangat, 3 kata ini adalah kata yang powerful. Apa itu? Thank you, sorry, and help. Ya, coba Anda sering-sering dengan tulus berkata kepada pasangan thank you kalau dibawahi air minum saja, ya.
itu thank you. Jangan dibawa berlian baru thank you ya. Ya, coba belajar untuk berkata sorry. Lalu belajar help me atau help. Ini adalah 3 kata yang powerful yang membuat Anda bisa membangun relasi hangat dengan pasangan, membangun relasi hangat dengan orang tua, mama yang sudah umur, papa yang sudah umur, bisa ngomong thank you ya Pak, udah gedein saya, udah biayain saya sampai papa tidak perhatikan kesehatan, masa tua jadi sakit-sakitan. Coba bisa nggak kita ngomong seperti itu? Jangan jadi orang yang kaku yang selalu merasa nggak perlulah, ini pendapat saya begini begitu dan lain sebagainya ya. 8. Orang ini adalah orang sombong, ini orang yang pilih kasih ya. Jelas sekali. Karena dia melihat orang dalam standarnya dia, dan standarnya dia itu tinggi. Orang yang tidak bisa mencapai atau tidak seperti yang dia harapkan, tidak seperti standarnya dia, maka orang seperti itu, maka dia akan memandang orang lain itu tidak layak ya. Jadi standarnya yang dia pakai, sehingga ketika orang tidak seperti yang dia harapkan, dia marah dan dia memilih orang-orang yang sesuai dengan standarnya. Sebenarnya akarnya adalah kesombongan ya. Dia tidak mensyukuri anugerah Tuhan, bahkan mungkin tidak pernah lahir baru, bahwa di dalam anugerah lah kita ditebus, dalam kebersalahan, di dalam kebejatan kita, di dalam pemberontakan lah, di bawah standar Tuhan lah kita diangkat kepada standar Tuhan oleh anugerah, bukan oleh usaha kita. Justification by faith, sola gratia, sola fide ya, hanya oleh anugerah. Itu dia tidak hidupi, sehingga orang-orang seperti ini terjebak pada kesombongan terselubung di balik atau di dalam penampilan kerendahan hatinya. Yang ke-9, orang yang sombong itu tidak tulus, jelas sekali ya. Pertanyaannya, apakah saya berbuat baik karena kasih atau karena ingin balasan? Jadi ada sebuah dorongan untuk mendapatkan balasan, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan feedback yang memuaskan egonya. Orang-orang seperti ini munafik, orang-orang seperti ini tricky, ya, penuh dengan trik. Jadi orang-orang seperti ini nampaknya cerdas, tulus, tapi tidak tulus, penuh dengan kepalsuan, tricky, ya. Dan itu akarnya adalah kesombongan. Yang ke-10, sombong rohani. Pertanyaannya, apakah saya merasa lebih suci, lebih benar, lebih rohani dari orang lain? Biasanya muncul dalam bentuk apa itu? Sedikit-sedikit nasihati orang, ketemu sama orang lain nasihati, ketemu sama orang lain menegur, ketemu sama orang lain koreksi. Bukan tidak boleh menasihati, bukan tidak boleh menegur, bukan tidak boleh mengkoreksi. Tetapi kalau ini menjadi satu kebiasaan yang tanpa dasar tepat di saat yang tepat dengan orang yang tepat, besar kemungkinan ini orang-orang sombong, ya. Dan hal ini harus jadi peringatan bagi kita. Setidaknya 10 variabel ini Anda dan saya bisa pelajari. Bahkan Anda bisa nambah nanti dalam diskusi atau tanya jawab. Anda bisa nambah yang ke-11 apa, yang ke-12 apa menurut Anda. Dalam teori-teori psikologi, dalam teori-teori kepribadian, mungkin Anda tahu ke-13 apa, ke-14 apa. Anda bisa tambahkan itu, ya. Dan ini penting supaya kita bisa menjadikan variabel-variabel ini seperti cermin. Kita bisa ngaca, ternyata alis saya miring ya, ternyata lipstik saya kelebihan tidak simetris ya, ternyata wajah saya mulai berkerut ya, keriput ya. Mulai aware, mulai sadar, mulai belajar untuk introspeksi, mulai belajar untuk melihat di dalam dirinya, bukan orang lain yang jadi penilaian, tapi dirinya mulai belajar bisa mengkoreksi diri. Saya bacakan ayat penutup Amsal 3 ayat 33 sampai dengan 35. Begini bunyinya, kutuk Tuhan ada di dalam ini ada penelitiannya ya. Jadi gini teman-teman, ada banyak penelitian sebenarnya yang saya tidak munculkan dalam PowerPoint ini, bahwa kesombongan ya, baik dalam bentuk narsis ya, arogan, superior
atau superiority complex itu yang memberikan dampak nyata secara negatif. Dan ini masif. Misalnya apa dampaknya? Orang sombong itu biasanya orang yang gampang stres, bahkan depresi. Orang sombong itu gampang cemas karena dia takut dinilai orang, dia takut gagal, dia takut dipandang orang sebagai pribadi yang underestimate dalam pikiran orang lain. Maka dia berusaha untuk perform dan akhirnya stres, depresi, cemas. Ya, misalnya di tengah keramaian lagi ibadah misalnya ya, kesehatan mentalnya ini kelihatan sekali, walaupun mungkin tidak parah-parah amat, tetapi indikator-indikator itu jelas sekali. Misalnya gini, mau pipis sementara ibadah di kerumunan banyak orang, mau pipis tahan pipisnya, padahal toilet ada, toilet bersih, nggak ada alasan untuk tidak pipis. Tapi dia tahan. Kenapa? Dia malu dilihat orang. Nanti apa kata orang? Tengah-tengah ibadah kok saya keluar. Jadi orang-orang seperti ini orang-orang yang mudah stres, mudah depresi, mudah cemas, dan hidupnya tidak tenang. Ya. Nah ini adalah efek negatif dari kesombongan. Baik itu tampilan dalam bentuk perilaku narsis, arogan, dan merasa diri hebat. Ya, superiority complex. Yang kedua, mempengaruhi juga kesehatan fisik. Saya rasa kita semua tahu ini. Ada psikosomatis, ya, penyakit fisik yang diakibatkan dari masalah kejiwaan, tapi juga akhirnya bisa menjadi penyakit fisik yang kronis, entah itu stres ataupun muncul penyakit-penyakit yang bersifat klinis karena akibat dari persoalan mental yang berlarut-larut, mental yang sakit, ya, itu memunculkan penyakit yang real gitu. Dan ini sangat tidak disadari oleh banyak orang. Ya, yang keempat, sombong ini juga bisa mempengaruhi kesehatan spiritualnya, ya, kesehatan rohaninya. Ya, itu akan menghalangi dia dekat dengan Tuhan, sulit untuk menjadi orang yang tulus, nyembah Tuhan, ngomong ya Bapa, ngomong Tuhan terima kasih, I need your grace, I need your compassion, belas kasihan Tuhan. Orang-orang seperti ini akan sulit. Dia akan juga sulit untuk berelasi secara berkualitas dari buah kerohanian dengan orang lain, dengan sesama. Jadi buah rohaninya nol, ya, buah pertobatannya nol. Dan orang-orang seperti ini mirip dengan Farisi, ahli Taurat, dan Saduki yang oleh Yohanes Pembaptis berkata, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan, bukan dengan minta dibaptis selalu kamu bisa lari dari murka Allah. Jadi orang-orang sombong ini orang-orang yang spiritnya, kerohaniannya, spiritualitasnya sangat rendah sekali. Spiritualitasnya sakit sebenarnya, tapi dia bisa tampil dengan sebuah pelayanan yang wow gitu ya, WL, khotbah, musik, pelayan Tuhan di gereja, tapi sebenarnya dia punya problem kesehatan rohani yang parah. Lalu hubungan sosialnya dia bukan suka. Akhirnya dia terisolasi tanpa dia minta, tetapi orang lain menjauh dari dia. Ini merugikan diri sendiri, ya. Lalu sering kali konflik saja. Ada saja, entah di gereja, di kantor, di rumah, di pertemanan, dalam studi. Ajari anak-anak kita juga yang bertumbuh remaja, yang menjelang dewasa awal, mahasiswa, untuk belajar, untuk lihat apakah konflik itu konflik yang wajar, konflik yang memang dinamika kehidupan, atau konflik ini adalah karena kamu ada akar dari kesombongan. Mungkin kesombongan itu, maaf ya Bapak Ibu teman-teman, dia warisi dari papinya, dia warisi dari maminya, dia warisi dari opanya yang arogan. Itu bisa menjadi sebuah, dalam tanda kutip, warisan silsilah pohon keluarga, warisan teladan pola yang berulang, model yang berulang kepada generasi di bawah. Hati-hati ya, kita sering kali kaget kenapa anak kita yang kita suruh rajin ke gereja, setelah dia bisa mengambil keputusan sendiri, setelah dia bisa leluasa bergaul, ternyata anak kita itu konflik aja dengan orang lain, dan selalu meresahkan lingkungannya atau komunitasnya. Dan anak-anak sepertinya harus dibantu ya. Lalu
Iya itu tadi, dukungan terhadap dirinya. Kalau dia berkelompok, dia akan terisolasi, dia akan merasa sedikit teman, bahkan mungkin dia mulai bukan narsis, dia mulai mulai cemas karena sedikit orang yang mau dekat dengan dia. Dan biasanya orang seperti ini semakin sakit mentalnya. Jadi ini seperti seperti benang kusut ya, kalau tidak segera kita tolong lewat doa, ya, disiplin rohani, counseling, dan kesediaan kita mendengar dan menolong orang-orang seperti ini. Saya mengajak saudara untuk membaca ayat penutup Amsal 3 ayat 33 sampai 35. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, ia itu Tuhan ya, maka Tuhan pun mencemooh. Artinya gini, Tuhan tidak melihat orang-orang yang sombong ini, yang fasik ini, ya, sebagai pribadi yang layak dikasihani, ya. Tetapi orang yang rendah hati dikasihani. Orang yang bijak mewarisi kehormatan. Tetapi orang yang bebal ini adalah refleksi dari yang ada di dalam, yaitu kesombongan. Ya, jadi hati-hati, teman-teman, Bapak Ibu, di gereja yang saya tadi bilang, tren yang tidak pernah kehilangan waktu, tidak pernah selesai. Mudah sekali pindah gereja, apalagi zaman sekarang merek-merek gereja tambah banyak, dan gereja-gereja yang menawarkan fasilitas leadership yang penuh karisma, fasilitas yang penuh dengan kenyamanan, sehingga gereja di mana dia bertumbuh, dia nggak merasa itu adalah, dalam tanda kutip ya, jasa gembalanya. Tapi ketika gembalanya sedikit saja mengambil keputusan sesekali untuk bertindak tegas, dia langsung tidak suka. Dan orang-orang sombong ini ya nggak perlu sampai kita suruh dia berubah. Dia sendiri yang harus sadar bahwa dia salah. Kita mengingatkan saja, kita jangan paksa dia, karena ketika kita paksa dia, kita akan clash dengan dia, kita akan nge-gap dengan dia, kita kehilangan kesempatan untuk berelasi dan tolong dia. Jadi hati-hati menghadapi orang sombong. Ajakan berdoa. Next. Tidak ada. Oke. Ajakan doanya begini, teman-teman. Tuhan, selidiki hatiku, kenalah pikiranku. Tunjukkanlah padaku jika ada jalan yang jahat dalam diriku, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ajarlah aku hidup dalam kerendahan hati yang sejati, tidak hanya secara lahir, tapi dalam kedalaman batin. Patahkan kesombongan yang tersembunyi, sembuhkan lukaku yang terdalam, dan aku mau belajar surrender, menyerah kepadamu. Religious surrender itu adalah buah dari orang yang rendah hati, ya, penyerahan secara total kepada Tuhan. Kiranya topik yang saya bahas ini dengan singkat bisa menolong kita berdiskusi, bertanya jawab, saling mendoakan pada momen setelah ini. Mari kita berdoa, minta Roh Kudus bicara lebih jelas, bila perlu intervensi kepada orang-orang yang membutuhkan perubahan hidup dengan pertolongan Tuhan. Bapa, terima kasih, kami sudah punya teladan jelas Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, dan cook yang Tuhan pasang, entah itu tanggung jawab pelayanan, entah itu tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, tanggung jawab sebagai anak terhadap orang tua, tanggung jawab terhadap sosial orang-orang sekitar kami. Cook itu enak dan ringan, kata Tuhan. Dan kalau kami pikul itu, maka kami akan semakin hari menjadi serupa dengan Kristus, yaitu lemah lembut dan rendah hati, termasuk mengampuni, melepaskan hak, tidak memandang diri paling bijak, tidak merasa pendapatku yang paling benar, standarku yang paling betul. Tolong kami, Roh Kudus, bicara dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya tutup